Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Senin yang lalu, 21 Desember, Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk berhenti omong kosong dan menahan gosip yang menjadi pemicu konflik. Katanya, kejahatan pertama yang membawa kita ke konflik dan yang harus kita coba hindari adalah gosip. Obrolan kosong yang menjebak kita dalam keadaan mementingkan diri, yang tidak menyenangkan, menyedihkan, dan mencekik. Katanya lagi, akan lebih baik bagi kita untuk berhenti hidup dalam konflik dan sekali lagi merasa bahwa kita melakukan perjalanan bersama. Dengan kata lain, Sri Paus mengajak kita untuk tidak terlibat, apalagi melakukan ujaran kebencian, hate speech, yaitu ujaran yang membuat orang sakit hati dan terluka, hingga bisa memanas pada keinginan membalas dendam. Orang saling melakukan ujaran kebencian, menjelekan, mencaci maki, dan membenci. Rupanya ada orang yang mudah menyampaikan berita dan bicara bernada kebencian yang diperparah oleh berita bohong, obrolan kosong. Ada satu ilustrasi kisah dalam perjalanan kereta api. Ada seorang kakek yang berdoa membuat tanda salib. Seorang ibu di sampingnya berkata ketus, "Pak, tak usah membuat tanda salib seperti itu. Mengganggu." Tak lama kemudian sang kakek mengeluarkan rosario dan membuat tanda salib di bibir untuk mengawali doa rosarionya. Ibu itu berkata, "Maaf Pak, saya saja yang Katolik merasa terganggu, apalagi orang lain. Tolong pindah tempat duduk." Kakek itu menjawab, "Maaf Bu, nomor tempat duduk saya di sini, jadi saya tak bisa pindah." Wanita itu membentak, "Dasar orang munafik, orang tua tak tahu diri, sudah bau kuburan saja berlagak suci." Kakek itu menjawab, "Justru itulah Bu, saya butuh doa, sehingga kalau saya tiba-tiba mati, Tuhan berkenan menyelamatkan saya." "Ya sudah, biar saja mampu sekalian," kata ibu itu membentak. Tiba-tiba anak remaja ibu itu yang berada duduk di seberang ibu itu berseru, "Ibu, jangan maki kakek itu. Ia seorang suci, utusan Tuhan." Mendengar seruan anak itu, ibunya langsung berlutut, memegang kaki kakek itu dan menangis, "Maafkan Pak, doakan saya yang telah omong kosong dan berujar kebencian." Kakek itu heran. Ada angin apa? Ibu itu tiba-tiba berubah karena mendengar hanya seruan atau teguran anaknya. Ibu itu menjawab, "Pak, anak saya ini bisu sejak kecil, tidak bisa bicara. Tetapi kini tiba-tiba berbicara. Pasti Bapak orang suci, utusan Tuhan. Semoga Tuhan memaafkan saya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi tidak melaksanakannya. Saya Katolik, tetapi tidak hidup menurut ajaran Katolik." Saudara-saudari yang terkasih, para gembala di Padang, Injil yang diambil hari ini adalah Injil dari Natal Fajar. Para gembala di Padang menjaga ternak, mendapat warta gembira para malaikat, hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kemarin malam kita mendengarkan. Mereka mendengarkan warta sukacita, love speech, berita ujaran kasih, di mana sejumlah bala tentara surga memuji Allah dengan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di surga yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi." Setelah mendengar warta sukacita itu, mereka tidak tinggal diam.
Mereka disuruh oleh malaikat pergi untuk datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir. Mereka melaksanakan apa yang didengarnya. Mereka pergi menemui Yesus seperti dikatakan oleh malaikat, tidak berdiam diri. Perjumpaan ini membawa sukacita. Mereka menjadi gembala yang memuji dan memuliakan Allah karena melaksanakan apa yang diberitahu oleh malaikat. Mereka melakukan love speech, menyampaikan ujaran kasih, pujian karena mendengarkan warta sukacita dan melaksanakan. Maka siapapun yang mendengarkan warta sukacita, berita Natal, berita gembira, dan mewujudkan melaksanakan sehari-hari, ia akan mengalami sukacita dan menjadi sumber sukacita bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, dalam beberapa kesempatan Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk tidak melakukan gosip, yang katanya makin digosok makin sip terus ya, dari mulut ke mulut. Belum ada konfirmasi kita itu paling cepat, maka jari kita ini harus dikasih rem. Tunggu dulu, cek dulu ya. Orang belum mati sudah meninggal turut berduka cita. Orang diduga COVID, sudah diberitakan COVID, disebarkan rumah, tolong doakan COVID. Belum, baru diduga, dites, hasilnya keluar negatif ya. Mengapa tidak berita yang sukacita yang kita cepat sebarkan? Dalam Bulla Misericordia Vultus, Sri Paus Fransiskus menulis begini: di atas semuanya Tuhan meminta kepada kita untuk tidak menghakimi dan tidak menghukum. Kalau orang ingin menghindari penghakiman Allah, hendaklah ia sendiri tidak menjadi hakim atas saudara atau saudarinya. Manusia, kapanpun mereka menghakimi, hanyalah melihat permukaan, sedangkan Allah melihat sampai ke lubuk hati. Betapa menyakitkan ucapan-ucapan kita kalau didorong oleh rasa iri dan dengki. Berbicara jelek tentang orang lain membuat mereka mendapat penilaian yang buruk, merusak nama baik mereka, dan membiarkan mereka menjadi mangsa gosip. Saudara-saudari yang terkasih, ujaran kasih, love speech, bukanlah bicara basa-basi semata, tetapi sapaan tulus yang lahir dari hati yang penuh kasih karena disentuh oleh berita warta kasih dari surga. Karena orang mengalami belas kasih Allah yang murah hati. Ujaran kasih bukanlah sekedar ujaran sopan santun belaka, melainkan ajakan untuk saling menghargai dan mengasihi satu sama lain. Love speech bukanlah semata berita menyenangkan saja, melainkan warta sukacita yang menguatkan kita untuk saling mengerti dan memaafkan satu sama lain. Seandainya setiap orang melakukan love speech, umat beragama akan rukun dan masyarakat akan damai. Ujaran kasih hanya keluar dari mulut seseorang yang tulus mendengarkan sabda Allah, berita gembira, Injil, dan tekun melaksanakannya. Sebagaimana para gembala berbuat persis seperti apa yang dikatakan malaikat. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah keselamatan, Yesus lahir karena ada orang-orang seperti Maria dan Yusuf yang mendengarkan sabda Allah melalui para malaikat-malaikat, lalu melaksanakannya. Mari kita membangun budaya ujaran kasih dengan membiasakan diri membawa berita dan bicara cinta kepada sesama. Bisa diawali melalui 3 frase. Maafkan saya kalau ada sesuatu, terima kasih kalau mendapatkan sesuatu, dan Tuhan memberkati. Tanpa adanya kebiasaan ujaran cinta, Natal hanya menjadi upacara ritual dan seremonial belaka. Bukti nyata dari Natal adalah kita tidak lagi mengungkapkan hate speech, ujaran kebencian, tetapi membiasakan diri melakukan love speech,
ujaran kasih berita sukacita.